Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas lagi soal-soal TWK HOTS dari website berbayar. Ya, kita sudah dulu pernah bahas tentang materi-materi TWK dan sekarang kita perbanyak bahas soal dan kemudian kita kembangkan lagi. Ya, ini persis dengan metode saya dulu waktu belajar tes CPNS, yang mana saya pelajari dulu materi sesuai dengan kisi-kisinya. Kemudian saya bahas soal, kemudian saya kembangkan lagi materi-materi tambahan dari soal-soal yang saya temui. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang untuk khusus TWK ini materinya cukup luas ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa hanya satu sumber aja belajarnya. Banyak kok sumber-sumber yang bisa kita dapatkan ya, baik YouTube, dari browsing-browsing, dari buku dan segala macamnya ya, baik berbayar maupun nggak berbayar. Ya, untuk soal kali ini, itu saya ambil dari website Siap Jadi ASN dan juga Bisa CPNS. Ya, kenapa saya ambil dari dua website ini? Karena harganya menurut saya mirip-mirip, sekitar 149 ribuan. Dan dengan kode voucher, teman-teman bisa dapetin harga 99 ribuan untuk Siap Jadi ASN dan 129 ribu untuk Bisa CPNS. Ya, tentunya kode vouchernya aku bisa. Di sini saya mau bahas sedikit tentang kelebihan-kelemahan dari masing-masing website. Pertama, Siap Jadi ASN. Ini gitu saya review, saya lihat soal-soalnya cukup hot ya, bagus soal-soalnya dan nggak pasaran. Ya, namun kelemahannya di sini adalah alokasi soal ya, ataupun komposisi soalnya itu terkadang untuk TWK misalnya, kebanyakan tentang Pancasila UUD 45, tapi untuk Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme itu sedikit soalnya gitu. Jadi nggak seimbang untuk persoalnya. Kemudian hanya bisa satu kali tes aja per TO. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang sudah mateng persiapannya, sehingga pengen mencoba tryout, pengen ngerasain gimana sih feel-nya tryout itu, bisa coba Siap Jadi ASN teman-teman. Jika teman-teman penasaran dengan websitenya, teman-teman bisa langsung daftar di link pada deskripsi video ini dan bisa coba satu kali free tryout-nya ya teman-teman. Nah, sementara untuk Bisa CPNS, itu soal-soalnya juga bagus, hot, dan menurut saya komposisinya lebih seimbang ya. Dan juga ada forum diskusi dan Telegram yang cukup aktif. Dan yang menjadi ciri khas Bisa CPNS adalah adanya TO Akbar secara rutin, ada Bisa Talks, dan juga ada webinar rutin teman-teman. Jadi setiap selesai TO ada webinar-webinarnya gitu ya. Nah, kemudian juga dia ada aplikasi Android. Jadi kalau Siap Jadi ASN hanya bisa dari website, kalau Bisa CPNS bisa dari website, bisa dari aplikasi Android. Namun kelemahannya ya, untuk Bisa CPNS dengan harga Rp129.000, teman-teman tuh dapat akses selama 1 tahun. Tapi kalau Siap Jadi ASN dengan harga Rp99.000 ini ya, dengan harga promo segini, teman-teman akan memiliki soal ini tidak terbatas ya. Sehingga kapanpun gitu nggak terikat waktu, bisa diakses selamanya. Tapi ingat, hanya bisa satu kali coba aja ya. Gitu selesai satu kali coba, maka seluruh jawabannya akan terbuka gitu. Ya, buat teman-teman yang tertarik, silahkan aja langsung ya ke deskripsi video ini. Baik, langsung aja kita bahas soalnya teman-teman. Ya, soal 1. Peristiwa Sampit merupakan catatan hitam atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berujung pada tragedi berdarah berupa pembantaian yang mengakibatkan lebih dari 500 kematian. Peristiwa Sampit tersebut merupakan pelanggaran nilai dalam Pancasila, yaitu nilai A. Nilai vital, B. Material, C. Kerohanian, D. Penghormatan hak asasi manusia, atau E. Ketuhanan. Baik, langsung aja kita bahas. Ya, nilai dalam Pancasila itu ada 5 ya. Ya, pertama itu sila pertama tentang ketuhanan. Sila kedua tentang kemanusiaan. Sila ketiga tentang persatuan. Sila keempat tentang kerakyatan atau demokrasi. Ya, dan sila kelima berbicara tentang keadilan. Kalau kita lihat dari kelima nilai ini, yang paling mendekati adalah ini ya, yang D ya. Nilai penghormatan hak asasi manusia, ada kaitannya dengan sila kedua ya, kemanusiaan. Namun sebenarnya nilai HAM itu enggak hanya ke sila kedua aja ya, teman-teman bisa lihat pada tayangan saya sebelumnya. Jadi dari nilai dasarnya, yang D ini agak kurang pas ya. Seharusnya yang D ini kalau kemanusiaan, maka saya akan pilih kemanusiaan. Kita lihat dulu nilai yang lainnya. Di sini ada nilai vital, material, kerohanian, ketuhanan, ini kan sila pertama ya. Kurang pas ya. Nah, antara A, B, dan C ini maksudnya apa ya? Ternyata teman-teman, Pancasila juga ada 3 nilai lagi. Ya, menurut siapa? Menurut Notonegoro ya. Notonegoro. Oke, ini dia. Jadi menurut Notonegoro itu ada 3 nilai dalam Pancasila. Pertama, nilai material, yaitu nilai yang berguna bagi fisik manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, yang berguna bagi kebutuhan batin manusia. Ini dibagi lagi jadi 4. Nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, dan nilai kerohanian.
Nah, jadi di sini menurut saya yang paling tepat untuk soal 1 itu bisa antara C dan D, teman-teman. Tapi kalau dari sisi penggunaan bahasa, yang C ini lebih melingkupi. Yang C ini lebih cocok ya, teman-teman ya, karena di dalamnya ada tentang nilai kebaikan ya, atau nilai moral. Oke, jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Nilai kerohanian. Baik, lanjut lagi soal kedua. Soal 2. Pancasila menjiwai pembukaan UUD 45 dan pasal-pasal UUD 45. Dalam pembukaan UUD 45 menggambarkan konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan yang terkandung di dalamnya suatu kehidupan yang dianggap baik bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah hak untuk bebas mengemukakan pendapat. Jaminan atas kebebasan mengemukakan pendapat terdapat dalam pasal berapa UUD 45? A. Pasal 28E, B. 28F, C. 28G, D. 28H, atau E. 28I. Langsung aja kita bahas, teman-teman. Pada soal ini menanyakan tentang jaminan atas kebebasan mengemukakan pendapat ada pada pasal berapa UUD 45? Sebenarnya ini akan mudah jika kita sudah memahami atau mengetahui substansi dari tiap pasal-pasal di UUD 45. Caranya gimana? Ya caranya teman-teman bisa baca berulang-ulang buat yang susah ngafal, atau bisa buat ringkasan, atau jika belum punya ringkasan bisa lihat pada deskripsi video ini ya, ada link downloadnya. Nah, kalau bicara pasal 28 itu umumnya bicara tentang hak asasi manusia, mulai dari A sampai dengan J. 28A itu tentang hak untuk hidup, B. Membentuk keluarga, 28C mengembangkan diri, pendidikan, dan iptek, 28D hak atas hukum, bekerja, pemerintahan, status kewarganegaraan, 28E hak beragama, kepercayaan, kebebasan berserikat, kumpul, dan berpendapat, 28F hak komunikasi dan memperoleh informasi, 28G hak perlindungan pribadi dan keluarga, 28H hak untuk hidup sejahtera lahir batin, 28I hak untuk tidak diskriminatif, hak masyarakat tradisional, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang menjadi tanggung jawab pemerintah, serta 28J tentang menghargai hak orang lain. Jadi sesuai dengan ringkasan ini, yang berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat ada pada pasal 28E. Ya, maka jawabannya sudah jelas yang A ya, teman-teman. Tepatnya ada di 28E ayat 3. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR diberikan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, yakni hak angket. Implementasi hak angket DPR tampak pada kasus berikut, yaitu A. DPR mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM pada masa Presiden SBY. B. DPR mengajukan protes terhadap kunjungan Presiden Megawati ke Timur Timur. C. DPR melakukan investigasi terhadap kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. D. DPR memanggil pemerintah terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke pihak Malaysia. Atau E. DPRD DKI Jakarta meminta keterangan gubernur terkait kerumunan massa FPI. Baik, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Di sini ada berbicara tentang hak DPR, yaitu hak angket. Dalam UUD 45 itu DPR punya 3 hak ya teman-teman. Tepatnya dalam pasal 20A UUD 45. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, berarti ada hak lain ya selain dari hak ini. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ya, kalau bicara tentang hak interpelasi, yaitu hak untuk DPR itu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara. Kalau hak angket, itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas. Kemudian kalau hak menyatakan pendapat, yaitu DPR berhak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa di tanah air atau dunia internasional, atau B. Tidak lanjut tentang hak interpelasi atau hak angket, atau dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan menjawabnya, di sini saya ada buat rekapan ya tentang sederet hak angket yang lolos dalam paripurna DPR dari masa ke masa presiden. Pertama, Presiden Soekarno tentang hak angket penggunaan devisa. Soeharto tentang hak angket Pertamina. Abdurrahman Wahid tentang hak angket Bulog Gate dan Brunei Gate. Megawati, hak angket dana non-budgeter Bulog. SBY, hak angket penjualan kapal tanker Pertamina. Hak angket penyelesaian kasus BLBI.
hak angket DPT Pemilu 2009 dan hak angket Senturi, serta Pak Jokowi hak angket KPK. Nah, jadi sesuai dengan hal ini, maka yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. DPR melakukan investigasi terhadap kasus Bulog Gate dan Brunei Gate pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk detail sejarah-sejarahnya silahkan aja dicari tahu lebih lanjut ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 4. Pada tahun 1998, Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang mana segala aktivitas ekonomi terhenti dan tidak berjalan seperti biasanya. Hal tersebut menyebabkan harga barang semakin tinggi ditambah dengan nilai mata uang yang nilainya semakin merosot. Tindakan yang perlu kita lakukan agar tidak memperparah keadaan krisis adalah dengan membeli produk lokal, terutama dari pedagang-pedagang kecil, juga menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksinya. Sikap tersebut merupakan cerminan dari nilai Pancasila, tepatnya pada sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, langsung aja kita jawab teman-teman. Nah, di soal ini itu menanyakan tentang sikap atau di sini tindakan yang perlu kita lakukan agar tidak memperparah keadaan krisis adalah membeli produk lokal. Berarti dengan membeli produk lokal di sini kita telah bela negara. Kita telah berkontribusi untuk membantu perekonomian Indonesia agar tidak semakin parah ya dalam kondisi krisis. Nah, di sini sudah jelas berarti kita mengutamakan kepentingan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karenanya, untuk soal 4 ini sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 5. Di jalan raya, ada sekelompok orang di sekitaran lampu lalu lintas sedang melakukan penggalangan dana untuk korban bencana akibat banjir. Budi melihat mereka sedang melakukan aksi penggalangan dana. Di saat itu pula, ia merasa ingin berbagi. Pada akhirnya, Budi mengeluarkan sejumlah uang yang ada di dalam dompetnya untuk memberi sumbangan kepada korban banjir. Yang Budi lakukan merupakan nilai norma, A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum, atau E. Adat. Baik, langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini menanyakan tentang norma. Ya, ada 5 norma teman-teman. Pertama agama, kemudian kesusilaan, kesopanan, hukum, dan adat. Ada juga norma kebiasaan ya. Tapi di sini 5 aja yang kita bahas. Nah, kalau norma agama itu intinya sumbernya adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya adalah neraka. Kesusilaan sumbernya dari hati nurani. Sanksinya itu adalah perasaan bersalah. Kalau norma kesopanan itu sumber dari masyarakat. Sanksinya bisa dikucilkan, bisa diasingkan. Untuk hukum, sumber dari negara. Sanksinya adalah kurungan penjara atau denda. Adat sumbernya adalah dari komunitas masyarakat tertentu ya, masyarakat adat tertentu. Sanksinya adalah bisa fisik, bisa sosial. Sosial ini bisa juga dikucilkan, bisa diasingkan dan sebagainya macamnya. Oke, jadi ini sudah jelas ya di soal ini kan Budi itu mengeluarkan sejumlah uang. Kenapa? Karena dia itu merasa ingin berbagi. Berarti ada perasaan di sini, hati nurani. Maka sudah jelas jawabannya adalah B ya teman-teman. Norma kesusilaan. Baik, soal berikutnya. Soal 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai undang-undang. Perpu tersebut berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Adapun tujuan pembentukan Perpu itu salah satunya adalah untuk memberikan alasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah yang tak biasa akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian di atas, pembentukan Perpu merupakan salah satu kewenangan Presiden yang tertuang dalam UUD 45 pasal A21, B22 ayat 1, C22 ayat 2, D22 ayat 3, atau E pasal 22A. Baik, langsung aja kita bahas. Di sini teman-teman akan mudah menjawabnya jika paham substansi setiap pasal. Nah, pasal 22 ayat 1 itu berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dalam uraian tersebut, terdapat sebuah kebijakan dan langkah yang tak biasa yang merupakan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Oke, jadi jawabannya sudah jelas B ya teman-teman. Pasal 22 ayat 1. Baik, lanjut lagi soal berikutnya. Soal 7. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi juga bisa diwujudkan dengan cara lain. Wujud sikap membela negara sesuai dengan amanat dalam pasal 30 ayat 1 UUD 45 adalah A. Membeli produk impor, B. Selalu mengenakan batik ketika sekolah,
C. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. D. Mengunggulkan bahasa daerah sesuai asalnya. E. Mengikuti kursus tari Bollywood sebuah sanggar. Baiklah, langsung aja kita bahas, teman-teman. Di sini bicara tentang bela negara. Ya, dari opsi A sampai E sudah jelas yang A ini bukan bela negara. Yang E sudah jelas bukan. B ini bisa ada kata batik, yang C ini ada kata pramuka, yang D ada kata bahasa daerah. Tapi kalau kita perhatikan lagi, yang D ini kurang tepat. Karena dengan mengunggulkan bahasa daerah sendiri sesuai dengan daerah asalnya ya, ini akan memunculkan sikap etnosentrisme. Ya, antara B dan C. Yang B ini ketika kita baca secara full, yaitu memakai batik ketika bersekolah. Yang mana sekolah kan itu ada hari-harinya ya, kapan pakai batik, kapan harus pakai pakaian seragam. Jadi yang B juga kurang pas, teman-teman. Jadi sisa yang C aja. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Kenapa sih pramuka itu sebagai bela negara? Ya, pramuka itu merupakan praja muda karana, atau artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pendidikan bela negara. Penanaman patriotisme, nasionalisme, kecintaan pada negara, kesetiaan pada Pancasila, kepatuhan UUD 45, dan komitmen menjaga NKRI diajarkan dalam pendidikan pramuka. Jadi sudah jelas ya, untuk nomor 7 ini jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, sudah clear? Soal berikutnya. Soal 8. Pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. Hal itu dilakukan lantaran adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya. Atas hal tersebut, DPR mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pendataan kasus kematian akibat COVID-19. Komisi DPR yang membidangi urusan di atas adalah A. Komisi 2, B. Komisi 4, C. Komisi 6, D. Komisi 9, atau E. Komisi 11. Baik, langsung aja kita bahas, teman-teman. Di sini berbicara tentang Komisi DPR. Komisi berapa sih yang membidangi urusan apa ini? Urusan COVID, berarti urusan kesehatan. Ya, pada DPR periode 2019 sampai dengan 2024 telah ditetapkan jumlah komisi sebanyak 11 komisi. Apa aja? Ya, ini dia lengkapnya. Komisi pertama tentang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen. Komisi 2, dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu. Komisi 3 tentang hukum, HAM, dan keamanan. Komisi 4 tentang pertanian, pangan, maritim, kehutanan. Komisi 5 infrastruktur, perhubungan. Komisi 6 industri, investasi, persaingan usaha. Yang 7 energi, riset dan teknologi, lingkungan hidup. Yang ke-8 agama dan sosial. Ke-9 kesehatan, ketenagakerjaan. Yang ke-10 pendidikan, olahraga, sejarah. Dan ke-11 adalah keuangan dan perbankan. Ya, untuk lebih lengkapnya tentang Komisi DPR ini, teman-teman silakan browsing lagi kira-kira misalnya untuk Komisi DPR 1 ini nanti mitranya ataupun koordinasinya dengan lembaga pemerintah yang mana-mana aja gitu ya. Nah, untuk soal ini itu Komisi DPR yang membidangi urusan kesehatan ada di Komisi 9 DPR. Maka jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, soal berikutnya. Soal 9. Dalam rangka peringatan HUT RI ke-76, pemerintah menghimbau kepada warga untuk menghentikan sejenak segala aktivitas selama 3 menit dari pukul 10.17 sampai dengan 10.20 WIB dengan berdiri tegap pada saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Himbauan pemerintah di atas merupakan wujud dari pengamalan Pancasila, khususnya sila A1, B2, C3, D4, atau E5. Baik, langsung kita bahas. Di soal ini sudah jelas ya tentang nasionalisme ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada tentang pemerintah yang menghimbau untuk menghentikan sejenak aktivitas pada saat lagu Indonesia Raya. Jadi dengan membaca ini saja kita pasti sudah mengarah kepada C ya teman-teman. Sila ketiga. Himbauan pemerintah di atas selain merupakan amanat dari pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, merupakan sikap untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa semangat, rasa menghargai perjuangan bangsa Indonesia, dan menanamkan rasa cinta tanah air. Oke, coba C ya, sila ketiga. Baik, soal berikutnya. Soal 10. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok bermula dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita terkait Jepang tersebut didengar oleh para pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Mendengar peristiwa itu, para pemuda bergerak mendesak Soekarno-Hatta mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa paling terkenang dalam sejarah kronologi peristiwa Rengas Dengklok adalah golongan pemuda berinisiatif menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu membawa keduanya ke Rengas Dengklok. Maksud para pemuda menculik Soekarno dan membawa Hatta ke Rengas Dengklok adalah A. Membuat naskah proklamasi. B. Menyembunyikan keduanya karena sedang kejar Jepang. C. Memaksa keduanya untuk menantangani naskah proklamasi. D. Melaksanakan rencana yang telah dibuat oleh golongan muda.
Atau E. Menghindari pengaruh dari tekanan Jepang dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Baik, langsung aja kita bahas. Soal ini berbicara tentang peristiwa Rengas Dengklok, yaitu tentang penculikan dari Bung Karno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjauhi Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh golongan tua yang masih ingin melakukan pembahasan dengan Jepang terkait proklamasi kemerdekaan, agar ketentuan pelaksanaan proklamasi tidak menyimpang dengan ketentuan Jepang dan terhindar dari pertumpahan darah. Jadi golongan tua ini merupakan yang tergabung dalam PPKI, yang mana mereka itu menggunakan cara diplomatis agar menghindari pertumpahan darah dan sesuai dengan ketentuan Jepang. Karena kan PPKI itu merupakan bentukan Jepang ya, sehingga golongan tua ini harus ada negosiasi ya dengan Jepang gimana baiknya. Tapi golongan muda itu menentang keras ya, karena nggak pingin bahwasanya embel-embel Indonesia itu merdeka karena pemberian Jepang. Oleh karenanya mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian dia ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan. Hingga pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karenanya, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi E, menghindari pengaruh dari tekanan Jepang dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, soal berikutnya. Soal 11. Teks proklamasi ditantangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Berita pembacaan teks proklamasi disebarkan secara langsung oleh para utusan ke daerah-daerah. Makna pernyataan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah A. Rakyat Indonesia dapat mengambil alih seluruh persenjataan Jepang di Indonesia. B. Jepang telah memenuhi janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. C. Indonesia segera menyusun pemerintahan dan ketatanegaraan yang baru. D. Waktu yang tepat untuk membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Atau E. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Baik, langsung aja kita bahas teman-teman. Di soal ini menanyakan tentang makna pernyataan proklamasi kemerdekaan. Yang A sudah jelas salah ya. Yang B sudah jelas salah. Yang C bisa jadi. Yang D juga bisa. Yang E juga bisa. Namun dari opsi C dan E, secara logika, yang D ini sudah lebih tepat ya, karena bisa mewakili opsi C dan E, yaitu yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Maka untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi D, teman-teman. Baiklah, soal berikutnya. Soal 12. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden cukup kuat. Hal ini karena presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, dalam pasal 7C menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Hal ini karena A. Presiden diangkat oleh DPR. B. DPR adalah wakil rakyat. C. Presiden adalah pimpinan rakyat. D. DPR adalah amanat rakyat. Atau E. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang setara. Baik, langsung aja kita bahas. Di soal ini menanyakan tentang presiden yang punya kedudukan cukup kuat, tetapi dia tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Itu kenapa? Ya, pertama alasannya karena keseimbangan politis atau posisi DPR dan presiden itu adalah setara. Kemudian alasan berikutnya, yang kedua, kalau kita ambil logika dari pasal 7A UUD 45, yang mana di sini presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. DPR memberikan usul untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan lainnya. Oleh karenanya, ini merupakan bentuk dari pengendalian DPR atas presiden ya. Sehingga apabila DPR tadi bisa diberhentikan presiden, maka bentuk dari pengendalian tadi itu akan hilang. Yang ketiga, alasannya adalah karena DPR ini dipilih oleh rakyat, sehingga yang bisa memberhentikan DPR adalah rakyat tadi yang memilihnya, teman-teman. Oleh karenanya, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang setara. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 13. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditantangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditantangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947, di mana pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua dan pihak Belanda diwakili oleh
Wim Schermerhorn sebagai ketua, serta pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killern. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian A. Linggarjati, B. Renville, C. KMB, D. Perundingan Rumroyen, atau E. PDRI. Baiklah, langsung aja kita bahas teman-teman. Soal ini berbicara tentang perjanjian atau perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang sifatnya diplomatik ya. Nah, jadi Indonesia itu dinyatakan merdeka melalui proklamasi pada 17 Agustus 1945. Namun, perjuangan Indonesia itu masih belum berakhir karena selama kurun waktu 1945 sampai dengan 49, Belanda masih terus menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pada masa perjuangan tersebut, Indonesia melakukan bentuk perjuangan diplomatik dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, diantaranya mulai dari perjanjian Linggarjati. Nah, ini dia yang pertama, Linggarjati. Kemudian berikutnya adalah perjanjian Renville. Berikutnya adalah Rumroyen, jadi ini pertama, kedua, ketiga. Dan yang keempat adalah KMB atau Konferensi Meja Bundar. Untuk isi perjanjiannya, silakan teman-teman browsing sendiri. Atau kalau males mencarinya, saya sudah buat rekapannya, silakan download pada deskripsi video ini. Dan opsi terakhir di sini adalah PDRI. PDRI ini bukan bentuknya perjanjian, namun PDRI ini adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ya, yang mana itu dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara atau disebut juga dengan Kabinet Darurat. Untuk historisnya silakan browsing sendiri ya. Nah, teman-teman, jadi sesuai dengan pertanyaan di sini, perjanjian yang dimaksud tentang Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto adalah perjanjian Linggarjati, yang mana isinya Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda juga harus meninggalkan Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara RIS ya, Republik Indonesia Serikat, dan dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Namun perjanjian ini tuh dilanggar ya. Kalau Belanda bilang yang langgar Indonesia, namun Indonesia bilang melanggar itu Belanda. Sehingga muncullah perjanjian berikutnya yaitu Renville, Rumroyen, KMB. Nah, di sini juga ada istilah de facto, teman-teman. Ya, ini merupakan bentuk pengakuan ya, pengakuan suatu negara pada negara lain. Jadi ada dua ya bentuk pengakuan itu ya. Yang pertama itu ada secara de facto, yang kedua ada secara de jure. Nah, jadi kalau de facto itu intinya adalah pengakuan suatu negara pada negara lain yang menyatakan bahwasanya negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara, seperti sudah punya wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Sementara kalau de jure itu sifatnya pengakuannya sudah dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional. Nah, untuk pengembangan, teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tentang contoh-contoh dari pengakuan secara de facto bagi Indonesia dan juga secara de jure. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal 14. Karena pengaruhnya yang besar, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun, perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat menjabat Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri. Sikap yang ditunjukkan oleh Hatta pada cerita di atas merupakan salah satu cerminan dari nilai integritas, khususnya A. Peduli, B. Berani, C. Rela berkorban, D. Patriotisme, atau E. Pantang menyerah. Baik, langsung aja kita bahas. Ya, tentang nilai-nilai integritas. Ya, di sini ada 9 nilai-nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi di luar ini bukan nilai integritas. Jadi yang C bukan, yang D bukan, yang E juga bukan. Antara A dan B. A. Peduli. Berarti mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Sepertinya kurang pas dengan konteks soal. Yang B. Berani. Berani yaitu mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, dan sebagainya. Oke, yang B ini cocok ya teman-teman ya dengan konteks soal. Yang mana di sini Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan. Tapi perjuangannya tak pernah berhenti. Ini kan menunjukkan bahwasanya Hatta itu berani ya, mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya. Oleh karenanya, untuk soal ini jawabannya adalah B, teman-teman. Berani. Baik, kita lanjut lagi untuk soal terakhir. Soal 15. Berdasarkan isi pengertian yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya.
Letak sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan UUD 45 adalah A. Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. B. Proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal. C. Proklamasi merupakan pertanyaan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam pembukaan. D. Proklamasi merupakan landasan material dan lahirnya sistem konstitusi Indonesia yang dijabarkan melalui UUD 45. Atau E. Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum sendiri. Baik, langsung aja kita bahas, teman-teman. Di sini yang ditanyakan tentang hubungan dari proklamasi dengan UUD 45. Nah, jadi ada 3 hubungan antara proklamasi dengan pembukaan UUD 45. Yang pertama, hubungannya adalah memberikan penjelasan. Terhadap apa? Terhadap dilaksanakannya proklamasi, yaitu untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan. Berarti yang pertama adalah memberikan penjelasan. Yang kedua, menegaskan terhadap dilaksanakannya proklamasi bahwa perjuangan gigi itu adalah sebagai gugatan di hadapan bangsa-bangsa di dunia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi di sini kata kuncinya adalah memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban. Yang A ini pertanggungjawaban. Oke, ada kata-kata pertanggungjawaban. Yang B ini tidak ada, yang C tidak ada, yang D tidak ada, yang E juga tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Baiklah, sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih sudah menonton. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Dan jika rencananya tidak berhasil, ubah rencananya, bukan tujuannya. Ya, semoga 2 kalimat penutup ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk tetap fokus pada tujuan utama teman-teman. Baik, saya Fandi AP, saya mohon maaf apabila salah kata, dan saya pamit undur diri. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.